Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salamun ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrikus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ij'al awwala hadzal nahar salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya mujibas sa'ilin. Wa ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan, kemudian segenap jajaran kepengurusan, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kemudian para penasehat, para senior, tokoh agama, pemuka masyarakat yang hadir, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah berikan kepada kita semua ajron azima wa rizqan karima, pahala yang besar dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, subuh ini saya ingin menyampaikan beberapa kesalahan dalam sholat yang harus kita rubah. Agak kepikir sedikit. Ada salahnya fatal, ada yang tidak fatal, hanya sekedar makruh saja. Karena kita sudah hafal hadisnya, kita sudah tahu semua. Nabi katakan, awwalu ma yuhasibu bihil abdu as-shalah, bahwa nanti di akhirat yang paling pertama diproses adalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amal ibadahnya. Kalau buruk sholatnya, maka dikategorikan buruk seluruh amal ibadah. Maka ini perlu saya sampaikan. Saya kasih materi ini 28 kesalahan. Saya kebut nih, mudah-mudahan 28 ini selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 1. Sholat sunnah ketika qomat. Kalau sudah qomat berkumandang, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Saya baca hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim juzuk yang keempat halaman 22, nomor hadis 1116 dari Abu Hurairah. Ini potongan hadisnya saja Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sudah iqamat, qomat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Teknisnya bagaimana? Kita kan pakai alarm lah. Berapa menit? Subuh 15. Selain itu 10 menit. Ada jam. Jadi kita yang masuk ke masjid kita, bahkan ke masjid orang lain, perhatikan jam sholatnya. Kalau kira-kira masih ada lagi 3 menit, bisa tuh ya. Kau dari potang sama. Ada cek lain, udah 3 kan? Lama kan 3 kan? Kau 2, kau belum sunnah apa? Ya 3. Kalau berdua cocoknya. Jadi kau bini 2 cocok 3 berarti. Tengok waktunya saya. 2 menit masih bisa Pak.
Tapi kalau kita tengok waktu itu 2 menit, pendek kan ayatnya. Subuh nih kok qobliyah subuh tuh misalkan sunnah kuliah ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, atau alam nasroh dengan alam tarokai, alamaini, 2 alam nasroh dan alam tarokai. Boleh juga digabung, pertama alam nasroh baru kuliah ayyuhal kafirun, kemudian alam tarokai baru qul huwallahu ahad. Boleh juga digabungkan. Itu yang saya baca dalam kitab Muraqil Awliyah. Tapi kalau 1 menit lagi, tak usah, tak terkejar. Tapi andai ada masih saking berharap, saking sayangnya dia meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar dulu sekalian, 1 menit pun dikejarkan dia sholat, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, kita tak usah marah. Kita jamaah yang lain tak usah hati kita mendongkol, dah tahu waktu dekat, tak usah menunggu orang sholat itu berzikir. Kita menunggu orang sholat, nunggu dia selesai itu walaupun alarm sudah bunyi, itu sudah zikir. Menunggu saja, karena yang kita tunggu sholat, bukan nunggu antrian sembako, beda. Nunggu kupon kurban, bukan. Nunggu sholat berpahala. Nah, kata Nabi, azan itu milik Bilal, masuk waktu azanlah. Tapi qomat itu milik imam, tunggu komando imam. Kalau imam bilang udah boleh qomat, itu punya imam, hak imam. Maka imam harus tengok kiri, tengok kanan. Makmumnya ada hadis belum yang sudah sholat, baru imam bilang qomatlah. Itu hak imam tuh, bukan hak makmum, bukan hak Bilal. Tapi ada orang terfokus hanya dengan tuh 10 menit, mau ada sholat mau tidak sholat qomat. Oh, tidak boleh seperti itu. Kita buat bukan kira-kira 10 menit, kira-kira 15 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Kemudian teknisnya seperti ini. Dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, kalau kita sholat tiba-tiba qomat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita pahami zahir hadis ini, berhenti total. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat. Kalau kita pahami zahir hadis, ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Yang tepat adalah teknisnya itu, kalau qomat kita sedang sholat, tengok sholat udah 70% atau tidak. Kalau 70%, lanjutkan saja. Misalkan dia sudah selesai ruku rakaat yang kedua, selesai kan ya, sujud, baca tasyahud, salam. Tapi kalau masih rakaat pertama, berhentilah sholat. Kira-kira seperti itu. Sering terjadi macam ini, tidak Pak? Sering terjadi. Ya, maka pelajaran besar untuk kita. Ditunggu ya, menunggu sedikit 30 detik, tidak apa-apa. Yang kedua, kesalahan yang tidak patut dibuat itu apa? Ketika sholat memandang ke atas. Ada enggak? Ada enggak Bu? Tak apa ditengok. Rancak lampu awak kira. Jadi hindari, sederhana tuh. Tapi kesalahan. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari juz yang ketiga halaman 195, nomor hadis 707 dari Anas bin Malik. Hadis ini dari Anas bin Malik, kata Nabi, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim." Mengapa orang-orang itu mengangkat matanya ke langit dalam salat mereka? Orang itu kok salat matanya naik ke atas? Fastadda qauluhum, Nabi tinggikan lagi perkataannya. Artinya suara Nabi itu keras ya. Suara Nabi angkat ke tinggi. Kata Nabi, fi zalika hatta qala la yantahunna an zalik. Sebaiknya mereka berhentikan memandang ke atas itu.
Jangan pandang ke atas nih. Ke atas lagi. Kalau tak mau pandang ke atas, aula tukhtafanna absaruhum, nanti disambar mata mereka. Jadi hindari memandang ke langit. Ajarkan anak-anak kita. 2. Yang ketiga, tidak mengangkat takbir, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ada nih, tidak mengangkat tangan. Iftatahat takbir fis shalah, dimulai salat itu dengan takbir. Wa rafa yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alhuma hazwa mankibai. Memulai salat itu dengan takbir, kemudian mengangkat kedua tangan ketika takbir. Yaj'alhuma hazwa mankibai, dijadikan tangan itu menentangi dua bahu, telinga juga boleh. Banyak hadis tentang ini. Yang penting angkat takbir. Mau gini silahkan, mau gini silahkan, mau bisa asal jangan gitu aja lah. Mau tahu promosi 02 petang kan? Ya enggak? Saking semangatnya dia 02 tuh. Allahu Akbar. Kacau tuh. 02 pun dah jadi 01 dah. Usaha apa kali berlebihan politik nih. Tak ada yang bisa dibaca dalam politik. Yang keempat, menoleh ketika sholat. Menoleh ketika sholat. Melirik. Setiap orang yang masuk Sabtu tahu dia. Ini Pak RT datang. Ini Pak RW. Dia sedang sholat. Belum penuh saf pertama. Jadi dia paling ujung. Setiap datang sudah ujung sana tahu dia. Kan melirik itu. Atau ditengoknya ke kiri. Oh itu sarungnya Wadimor. Itu Gajah Dindo. Jadi Bapak Ibu sekalian, sarung gitu itu kan ada mereknya. Buat mereknya di atas. Bapak-bapak lah secara umum. Buat mereknya di atas, Pak. Nanti dibaca kawan. Bagus sarung bapak ini, mangga nih ya. Cap mangga bapak. Baru tengok sarungnya. Ditengok ini lembut Samarinda mereknya lupa. Itu kerja dia dalam sholat tuh kan. Jadi balikkan. Saya pakai sarung juga nih, saya balikkan. Menghindari agar dibaca orang. Maka tulisan itu kurang tinggi tuh. Apa bacaan itu? Agak tinggi sedikit. Yang kuning tuh pas masker tuh. Oh iya, mau lupa pakai masker. Jadi dibaca dia dalam sholat. Maka dilarang, makruh hukumnya sholat dengan baju yang bertulisan di belakang. Coblos 02 misalkan gitu kan. Ada kemarin kan itu. Nggak boleh. Nanti sholat di belakang dia rupanya 01 kan gitu kan. Berkelahi pula gara-gara itu. Assalamualaikum. Jadi yang ada tulisan tuh, maka maaf pakai tangan kiri, maka itu kan letaknya di samping tuh kan, benar tuh di samping, biar jangan kalau di sini dibaca orang Pak, mak banyak kas kita ya, mak udah minus kas masjid al-ihsan, itu pula terjadi dalam sholat. Memang kita ketika sholat dicari Pak. Ketika dikumandangkan azan kata Nabi, maka larilah setan berbirit-birit. Maaf, dalam hadis itu sampai terkentut. Jadi setan pun kentut. Terkentut-kentut. Jadi kalau ada orang tak sopan suka-suka kentut dia di depan kita, mungkin kawan dia itu lah kan. Tak beradab. Lari dia sejauh mungkin ketika azan dikumandangkan, maka jangan sempat tak ada azan di masjid di musola. Itu penting. Selesai azan datang dia lagi. Datang setan. Mada. Datang. Pas kita angkat takbir, Allahu Akbar. Datanglah dia bisikan, uzkuru haza. Ingat ini. Sesuatu yang tak penting di luar sholat, di dalam sholat jadi penting dia. Allahu Akbar.
Motor udah masuk apa belum? Ya. Kan iya kan? Allahu Akbar. Jemuran dong berangkat dari mendung. Ada yang datang tuh, Bu. Allahu Akbar. Itu Magicom sudah diikon kan apa belum? Masa nasi? Ada yang datang. Tak penting kan? Tak penting kan? Tak penting. Tapi dalam sholat jadi penting. Memang kerjaan setan guru hasa ingat ini. Sehingga kita tak dapat apa-apa dari sholat kita. Saya baca hadisnya. Kata Sayyidah Aisyah ini Nabi meninggal umur Aisyah 18 tahun. Si muda ya. Aisyah itu istri ketiga Khadijah, Saudah binti Zam'ah, baru Aisyah. Tapi selama Nabi nikah dengan Khadijah, Rub'a Qarnin 25 tahun di kota Makkah, Nabi tak pernah poligami. Jadi dengan Khadijah Nabi tak pernah nikah dengan wanita manapun. 3 tahun atau 2 tahun sesudah menikah, sesudah meninggal Khadijah, barulah menikah Rasulullah dengan Aisyah. Ini biografinya seperti itu. Kata Aisyah, Sayyidah Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fis shalat. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang suka melirik dalam sholat. Apa kata Nabi? Qala Nabi bersabda, huwa ikhtilasun yahtali syaitan min sholatil abdi. Itu adalah curian yang mencuri setan dari sholat seorang hamba. Jadi ketika kita melirik itu kita dapat tipu daya. Sholat kita sedang dicuri. Kita dalam gangguan setan. Hindari melirik-lirik ketika sholat. Jadi mata kita arahnya ke tempat sujud. Dada kita mengarah ke Ka'bah, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak bersedekap ketika berdiri. Mazhab jumhur ulama kan bersedekap. Tapi mazhab Malik kan tidak bersedekap. Malik Maroko, banyak di Maroko. Allahu Akbar. Saya buka jam nih dulu. Upayakan kalau sudah bersedekap, dipegang dia agak kencang sedikit. Kalau dapat terasa denyut nadi itu, pegang agak kencang. Allahu Akbar. Jangan lepas kecuali ruku. Itu yang mantap. Jangan pula terlalu kuat, sedang. Nikmat, santai, tenang. Jangan lepas kecuali ruku. Saya banyak baca buku tentang sehat menurut sholat menurut kesehatan. Ada buku Dr. Sagiran dan lain-lain. Ini manfaatnya luar biasa nih. Ketika terasa denyut nadi ini, kita tahan dia lebih lama, tidak kita lepas. Semakin lama ditahan semakin baik menurut ahli kesehatan. Maka paling baik ayat imam itu panjang. Karena panjang dia semakin lama. Kata pengarang buku itu, dia seperti pipa air, selang air yang dipatahkan. Ketika kita pegang, dia seperti selang air yang dipatahkan. Hidupkan keran, patahkan. Kan ada tekanan tuh. Tekanan air. Semakin lama kita pegang, tekanan itu semakin kuat. Ketika dia dilepas, dia nembak ke ujung jari, langsung balik ke atas, memperbaiki saraf-saraf yang ada di mata dan di telinga. Itu menurut ahli kesehatan. Agar telinga lebih sehat, mata lebih terang. Tahan lama. Cuman tak tahan lama, Pak. Baru takbir lagi. Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbar. Iya enggak? Memang iya.
Kok jawab pada itu kan? Ada. Nah, itulah wajah nih ketika sholat jangan pegang. Makruh memegang wajah nih. Nanti akan terasa tuh gatal-gatal sedikit, macam entah nyamuk, macam entah semut berjalan. Sehingga itu memang setan. Lu kerja setan lu. Jadi merasa gatal, udah kita garing. Padahal tak ada apa-apa. Dan dia jadi kebiasaan. Setiap habis takbir pasti begitu dia tuh. Setiap habis Allahu Akbar pasti gitu dia tuh. Di luar takbir tidak, jadi kebiasaan. Allahu Akbar. Ya dah. Kadang kakinya dipatah-patahan itu, kotak-kotak. Nggak boleh tuh. Hindari sesuatu gerakan yang tak diajarkan di dalam sholat. Sama Pak. Eluslah sebelum sholat. Nak disisir, nak dikuncir bantailah, tapi di luar Allahu Akbar. Siapa ya? Itu kan gak disuruh. Ada hadisnya habis takbir itu kan gak ada kan? Yang keenam, tergesa-gesa ketika sholat, tidak ada tumakninah. Tergesa-gesa. Anta-anni minallah. Tenang, santuy, itu datangnya dari Allah. Santai. Wal ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa datang dari syaitan. Pernah enggak nengok orang sholat tergesa-gesa? Saya kalau terlalu cepat rukuk sujudnya risau juga gitu kan. Ada yang macam itu. Saya baca hadis ini ada dalam kitab Muwatta Imam Malik juz yang kedua halaman 27 nomor hadis 363 dari Nu'man bin Surmurah. Ada juga dalam kitab Musnad Ahmad. Banyak. Aswa'un nas sariqatan. Manusia yang paling jelek itu kata Nabi sariqatan, orang yang tercuri sholat, dicuri, kena silok sholat. Siapa itu? Allah yasriqu min sholati, itu orang-orang yang dicuri sholatnya. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana orang yang tercuri sholat itu bagaimana ya Rasulullah? Nabi katakan la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. La yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Yaitu orang-orang yang tak sempurna rukuknya dan tak sempurna sujudnya. Tergesa-gesa tuh, ingin cepat. Tenang. Jadi dalam sholat itu Bapak Ibu sekalian yang dipikirkan bukan rakaatnya. Dah 2, dah 3, bentar lagi 4 selesai misalkan sholat zuhur. Bukan rakaatnya yang dipikirkan, tapi nikmati setiap rakaatnya. Yang ketujuh, mengangkat kaki ketika sujud. Mengangkat kaki ketika sujud. Paham maksud saya? Karena ada kaki itu kan harus menghadap kiblat ya, bukan hanya sekedar tegak. Kaki itu bukan hanya sekedar berdiri, tapi memang ditekan. Tipe orang 4 Pak. Ada yang ditekan, ini yang benar. Ada yang tegak, lurus saja. Ada yang jatuh. Ada yang ngambang. Pernah nengok orang sholat kakinya ngambang? Ada enggak? Bapak belum banyak nengok orang sholat. Ada ngambang, sholat diangkatnya kakinya ketika sujud. Semana lah. Kalau tak ada tak dibilang Nabi itu. Aneh manusia nih.
Sahih Muslim, Sahih Bukhari, juzuk yang ketiga, halaman 295, nomor 770 dari Ibnu Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Kata Ibnu Abbas, aku disuruh Rasulullah sujud atas 7 tulang. Jadi rukun sujud itu 7 ya. Rukun sujud 7 tulang. 1 jabahah kening. Ini harus nempel di tempat sujud. Jangan gini ya. Saya risau kalau imam dah gini kepalanya. Ada nggak orang yang ini? Saya masih sering nampak orang sujud ini yang sujud. Ini ulama berbeda pendapat. Satu mazhab mengatakan tidak sah, satu lagi menyatakan sah. Kita harus ambil yang umum buka. Jadi laki-laki itu sebelum sholat mulai inilah. Sebelum sholat, jangan sudah sholat. Ketika sholat pula ada sebelum. Bahkan agak buka kan sedikit. Kalau ibu-ibu hati-hati, pesan saya ke ibu-ibu, sebelum berangkat dari rumah sudah pakai mukena lah, bercermin, baca doa bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin. Tengok, jangan ada rambut keluar. Masalahnya kan ke ibu-ibu sering itu rambut itu keluar. Rambut aurat tidak. Jangan terlalu tertutup, jangan terlalu terbuka. Makanya bercermin sudah. Berangkatlah ke masjid. Tapi ini alal jabahah wasor biyani ala anfi. Nabi syaratkan, kata Ibnu Abbas, aku disuruh 7 sujud itu tertumpu pada 7 tulang. Alal jabahah pertama kening. Ini langsung ke tempat sujud. Dan Nabi syaratkan hidungnya juga tempelkan ke tempat sujud. Menempelkan hidung itu hukumnya sunnah. Tapi kita tidak punya hak menengok-nengok, mengintip-intip imam apakah hidung itu sampai atau tidak, atau mengintip-intip kawan sebelah. Allah, tak sampai hidung. Ini tidak terjadi ya tuh. Kita sholat. Ya. Kan tempat viral juga tuh. Aku malas berimam dengan dia, hidungnya tak sampai. Berarti ngintip dia sedang sholat. Kena curi sholatnya itu. Allah, jadi wal yadaini 2 tangan, 7 tulang tuh, 1, 2, 3, warukbatain 2 lutut. Lutut kanan, lutut kiri. Wa atrafal qadim, ujung kaki. Yang ke-8 termasuk kesalahan tapi makruh. Hidung tidak menempel ke tempat sujud, tidak saya sebutkan tadi. Ini harus tekan. Jadi ditumpu ketika sujud, semua kekuatan itu sudah di sini semua. Sudah di kening. Bukan asal lengket aja gitu, tidak. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau sujud ini jangan melambai bapak-bapak lah kan. Jangan kalau lengket di anggota tubuh itu tak boleh kita jadikan alas mentang-mentang lupa bak sejadah. Allah. Bisa lama dinyo tuh. Tak bisa. Tak sah. Atau ya, saya jarang praktek ini. Kan ada sunnah serban itu kan sunnahnya dipakai, mau dibelit atau tidak, yang penting dia dipakai harus kena kepala. Ada orang terlalu panjang ke depan, busuk betul. Ada tuh kan? Jadi ketika sujud saking semangatnya sholat ilmu tak ada. Jadi yang ditempel dia ini ke tempat sujud sekaligus lah, tak ada apa kata dia kan, lupa bak sejadah. Tak bisa.
8. 9. Mendahului atau bersamaan dengan gerakan imam. Jangan mendahului, bersama saja dengan imam salah, apalagi mendahului imam. Jadi imam itu harus cerdas. Memang imam harus cerdas. Oh ya, ini masalah sujud. Kemarin saya Kamis ceramah zuhur di Masjid Fatimah. Ada buya senior sampaikan ke jamaah ketika sholat maskernya tak usah nutup hidung. Maskernya tak usah nutup hidung karena hidung itu anggota sujud 7. Cuman saya malas bantah ya, hidung itu tidak wajib, yang wajib ini. Dan kondisinya seperti ini, biar kita merasa aman ditutup boleh. Dan bacalah fatwa-fatwa MUI termasuk MUI Medan bahwa boleh sholat pakai masker walaupun hidungnya ditutup. Tidak boleh, imam harus cerdas. Maksudnya cerdas apa? Jangan ada imam tuh Pak, Bu. Dia belum ruku udah takbir ya. Allahu Akbar. Nanti kalau gitu makmumnya dulu ruku. Sama dengan dia sujud, ketika ini sujud Allah panjang, dalam panjang belum sujud dah Allah. Imam yang tak nampak makmum yang tak nampak imam, dia pikir imam itu sudah sujud. Jadi imam itu harus cerdas juga. Ya kira-kira lah mau sujudnya Pak. Nah, udah gini. Bagus. Allah. Nah, ini kejar waktu. Jadi kita juga harus mengantisipasi jangan makmum itu bersama dengan kita atau lebih mendahului kita, tak boleh ya. Dilarang. Kata Anas, "Shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Satu ketika kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada shalah, selesai sholat, aqbala alaina biwajhihi. Rasul menghadap kami. Ini hadis yang menunjukkan dalil bahwa habis sholat menghadap ke makmum. Jadi Nabi habis sholat menghadap ke makmum. Boleh juga menghadap samping kanan. Silahkan. Asal jangan hadap atas saja, dia jangan. Habis sholat baring atau habis sholat megang handphone. Bahkan banyak ya. Habis sholat karena tak mau zikir ambil handphone. Mana ada sunnahnya itu? Nabi menghadap, faqala, Nabi katakan, ayyuhan nas inni imamukum. Hai sekalian, kata Nabi, inni imamukum, aku imam kalian. La tasbiquni, jangan mendahului aku. Ruku jangan dahului aku, kata Nabi. Wala bis sujud pun jangan dahului aku. Wala bil qiyam, bangun dari sujud itu jangan dahului aku, kata Nabi. Wala bil insiraf, berhenti salat pun jangan dulukan aku. Abu Hurairah tuh pernah salat di belakang Nabi. Saking lamanya Nabi sholat, Abu Hurairah pernah terpikir tinggalkanlah Nabi lama betul. Sahabat aja sempat gitu loh. Jadi apalagi model-model kita ini wajar lah. Sahabat di belakang Nabi lama betul, Rasulullah ini udahlah. Tak boleh mendahului imam, dan tak boleh kita lebih selesai daripada imam. Lambat kali imamnya, aku dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia dulu. Mana ada imam? Bacaan sujud, bacaan tasawuf akhir itu kan banyak dengan hadis fil alamin innaka hamidum majid. Kalau imam jangan baca semuanya. Satu aja. Dia mau baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal. Atau Allahumma qul ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asraftu wa ta'ala wa lam tuqdim wa makhlan. Dah ya. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru illa anta faghfir ma qultu minka warhamni innaka. Salah satu. Ini tidak digabungnya tiga-tiga. Allahumma inni kuat pula suaranya. Lambat bacanya Pak. Saya pernah sholat dengan makmum, imamnya dibacanya tiga-tiga suaranya keluar. Panjang
imamnya. Tiga-tiga dibaca dia. Jangan tiga-tiga. Iza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian imam, ringankan. Sedang-sedang saja. Kebiasaan lingkungan. Fa inni arukum amami wa min khalfi, kata Nabi. Kalian jangan mendahului aku nampak kerja kalian di belakang. Jadi Nabi itu diberi Allah kelebihan nampak makmum, bukan di depan Nabi kaca. Kalau di depan kita kaca kan nampak kita makmum, bukan? Maka sholat jangan di depan cermin. Senyumlah ada sholatnya. Senyum ya cermin dia. Jangan depan cermin sholat. Nabi seolah-olah ada mata di belakang, Pak. Ada mata di belakang, nampak dari mana yang dahulu, mana yang terlambat, tahu Nabi. Yang ke-11, berjalan cepat atau berlari untuk mendapatkan rakaat. Ini tak boleh ya. Tapi jujur Pak, saya masih sering melakukan ini, sering saking sayang tinggal. Tapi tak boleh ya Nabi. Berlari gitu, kadang melepas sandal tuh, masuk sandal itu dalam masjid tuh. Berlari, enggak. Pengalaman pribadi sini. Kadang becek hampir terkelicik, tercampak awak di pintu tuh, mengejar kan tuh. Di sorong-sorong pintu, bukan sorong, pintu geser. Saking kejadian tuh, masuk kita satu masjid, kita dengar imam Allahu Akbar, salat berjamaah, dia baca, kita berwudu, dia udah baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sudah 3 ayat membuka pintu tuh. Mengejar kan, betul tuh kan? Saking tidak inginnya tinggal 1 rakaat. Kata Nabi, iza sami'tumul liqamah famsu ila shalah. Kalau kalian dengar qomat di masjid, di musola, jalan saja. Mau ke sholat, mau sholat tuh jalan saja. Tapi jangan pula mentang-mentang suruh jalan, santai aja. Kan disuruh Nabi jalan. Tidak juga seperti, jangan berlari, jangan terlalu sedang, jalan saja. Jalan saja. Wa'alaikumus sakinah wal waqar, kata Nabi. Hendaklah sakinah, tenang. Wala tusri'u, jangan berlari-lari. Fama adraktum fasallu, berapa yang kau dapat segitulah salat. Misalkan Isya terlambat, kalau dapat 2 dah 2 dulu. Fama fatakum batimu, berapa yang tinggal sempurnakan. Kalau 2 tinggal tambah 2, kalau maghrib sudah 2 tinggal tambah 1. Itu perintah Nabi, jangan tergesa-gesa. Karena saya sanggup. Sesama. Jadi tak ada kenikmatan. Alaikumus sakinah, tenang ya tenang. 11 salah nomor. Menempel kedua lengan ke tempat sujud. Kalbi, seperti anjing. Allahu Akbar. Ya. Ini jangan tempelkan ke tempat sini. Ibu-ibu rapat, laki-laki renggang jangan berlebih, renggangnya mentang direnggangkan kata Nabi mah. Banyak sujud juga, ada yang lebay enggak? Ada yang berlebihan mah. Tapi gantian di rakaat kedua balas dendam kawan mah. Tak dapat sujud. Ada tuh. Nih jangan tempelkan. Paham lah tuh kan? Saya baca hadisnya. Ya'dilu bis sujud, luruslah ketika sujud. Wala yaqsid zira'aihi kal kalbi, jangan kalian letakkan tangan kalian tuh siku nih, pergelangan ini seperti anjing. Anjing itu kan kalau santai gitu tuh kan. Dah. Yang ke-12. Masih ada, tenang.
sholat tidak pakai sutroh. Ini yang perlu Pak. Sholat tidak pakai pembatas. Ini perlu nih ya. Ini dipermainkan orang ya. Dan orang tidak agak penting. Masjid-masjid besar, jadi masjid ini sudah patut ada sutrohnya. Coba tengok-tengok masjid besar, banyak tuh sudah ada papan kira-kira lebarnya macam batu nisan tuh. Nanti kita kan enggak, orang mau sholat sunnah, kita mau sholat sunnah, kan tidak semua dapat di depan dinding. Rakaat pertama penuh, saf pertama ini menjadi sutroh bagi saf yang kedua. Kalau sholat berjamaah, kalau kita sholat sunnah kan menebar mencari tempat posisi aman, dan sunnahnya kan kita pindah dari tempat sujudah sholat di sini pindah ke tempat lain, agar semua tempat ini nanti di akhirat menjadi saksi. Aku pernah jadi saksi Allah sujud di sini. Pindah walaupun sedikit bergeser. Kalau bisa bergeser, kalau tak bisa bergeser, tak usah dipaksa juga. Nah, jadi sutroh kecil itu, maka orang banyak buat Bapak Ibu sekalian, kalau dibawa tas, ditaruhnya tas di depan dia, ya dah? Tas. Atau ditaruhkan dia HP. Cuman dia jalannya jauh, ini HP itu dilarikan orang nanti kan gitu kan. HP usah lah. Saya hari apa kemarin? Sholat, saya taruh handphone di saku motor metik saya. Jadi udah rakaat kedua baru ingat saya handphone tinggal sini. Kacau sembahyang awak. Kacau sholat. Nak berhenti rasa sholat. Wah, mau Pak Imam mau. Berhenti tidak. Wallahu alam, saya tidak tahu, rupanya jaket saya nih, itulah Allah takdirkan jaket saya ini saya taruh di tangan itu. Jadi dia nutup. Ingat saya jaket saya di situ, udah lanjutlah sholat. Kalau tidak kacau juga. Buat sutroh, jadi harus coba tengok masjid besar contoh. Jadi kalau mau sholat di sini misalkan gitu kan, nah dia udah taruhnya kayu atau apalah sejenis kayu lah. Saya baca hadis ini. Iza shalla ahadukum falyusalli ya sutroh. Kalau kalian sholat pakai sutroh kata Nabi. Wal yadun minha, dan hendaklah mendekatkan ke arah kira-kira sejauh kita tempat sujud. Wala yad'adukum yamur baina yadayhi. Kalau kita sudah taruh dari depan, kalau lewat orang baru berhak kita menghalangi. Kan kita nampak orang sholat, kita sedang sholat, ada orang lewat kan disuruh, sunnahnya jangan dia lewat. Kalau ada sutroh kita punya hak, tapi kalau tidak ada sutroh kita tidak berhak. Dan orang yang kita tahan seperti ini orang yang dewasa. Kalau anak-anak jangan ditahan. Lewat anak-anak begini, anak dicas anak. Kita nak ngerti ya. Dia bukan masuk hukum. Namanya anak-anak. Saya pernah nampak seperti itu. Dia sholat terlambat ya kan. Saya dah selesai sholat. Lewat anak-anak sahab di tengah-tengah. Mana ngerti anak itu? Tengoknya bapak begini. Ya murubana faiza jahadun, saking tak bolehnya kalau ada orang sholat kata Nabi bal yuqatil fa innahu syaitan, bunuh dia, setan dia dulu kata Nabi. Saking tidak bolehnya kalau ada sutroh, tak ada sutroh, tak ada hak kita di rumah Aisyah. Itu saja, lain kali kita sambung, mudah-mudahan Allah alam waktu kita. Walafu minkum usikum wa iyaya bittaqullah wa taqwa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.